Bapak dan Ibu yang ada di ruangan, mohon untuk bersiap karena kita akan segera melanjutkan kegiatan kita siang hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Muhtadin. Mohon izin, apakah terdengar suara kami di sini? Masih mute Bapak? Terdengar, Mbak? Baik, suara Bapak juga terdengar jelas di sini. Boleh kita mulai Bapak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan melanjutkan kembali kegiatan BIMTEK kita pada hari ini, yaitu bimbingan teknis ya, peningkatan kompetensi tenaga pelatihan dan penjaminan mutu pelatihan. Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin tahun 2025. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang sudah hadir di ruang Zoom meeting. Nama beliau adalah Bapak Muhtadin, SAG MPD. Betul Bapak? Atau masih ada yang saya terlewat barangkali? Kemudian tempat tanggal lahir beliau di Demak, 23 September 1975. Masih muda Bapaknya. Pendidikan ini sedang menempuh S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan untuk pengalaman jabatan beliau, pada saat ini beliau adalah sebagai Kabak Tata Usaha pada Pusbangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian untuk pengalaman jabatan beliau, beliau ini merupakan kolumnis di berbagai media massa, nasional, host MNC Muslim TV, kemudian juga sebagai announcer Jakarta News FM, kemudian di MS Trisakti FM dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan di CV-nya, gitu ya. Kemudian untuk yang lain-lain mungkin nanti Pak Muhtadil sendiri yang akan memperkenalkan diri lebih lanjut. Adapun untuk materi kita pada siang hari ini adalah penguatan kebijakan penjaminan mutu pelatihan khususnya di area Pusbangkom SDM, Tenaga Pendidikan dan Keagamaan di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami informasikan Bapak, untuk jumlah peserta totalnya ada 48 orang, terdiri dari 46 orang ASN pada Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, kemudian 2 orang dari Balatkop Provinsi Kalimantan Selatan, jadi Balai Diklat Koperasi pada Provinsi Kalimantan Selatan, serta Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Banjarmasin. Mungkin itu yang dapat kami informasikan kepada Bapak Muhtadin. Kami persilakan untuk memaparkan materi terkait dengan kebijakan penjaminan mutu pelatihan. Silakan Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu yang ada di BDK Banjarmasin. Saya ini harus mohon maaf karena saya sedang di luar kota dan tidak membawa laptop. Jadi saya ini tidak mempersiapkan materi. Sebenarnya materi ini yang pas adalah Ketua Divisi Penjaminan Mutu, tapi beliau ada di luar kota juga, Kang Epa LB Triadi. Jadi mohon maaf, saya harus menggantikan beliau ini untuk menyampaikan kebijakan penjaminan mutu yang
dilakukan oleh Pusbangkom. Tapi ngomong-ngomong, BDK Banjarmasin ini tahun ini mau akreditasi atau mau penjaminan mutu ini? Timker penjaminan mutu ya, Bapak. Oh, tingkat penjaminan mutu. Baik, kalau begitu begini, saya ngomong penjaminan mutu yang tidak teknis ya. Karena nanti yang teknis, nanti ada divisi penjaminan mutu yang Bu Riris bisa bisa komunikasi langsung ya nanti ya. Nah, jadi saya Siap. ngomong yang fenomena dan global dulu. Yang pertama begini, Bapak dan Ibu, penjaminan mutu berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga administrasi negara ini yang ada baru menjangkau pengembangan kompetensi atau pelatihan yang basicnya itu sinkronus. Pengembangan kompetensi yang basicnya asinkronus, di mana sekarang menjadi tren dari dunia ini belum terjangkau oleh aturan yang dikeluarkan oleh lembaga administrasi negara atau LAN. Misalnya begini, kalau Bapak dan Ibu membaca seminggu yang lalu ketika Bapak Presiden menyampaikan pidato pada Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional, itu Bapak Presiden bilang begini, ke depan pendidikan harus dilakukan dengan pendekatan teknologi ke depan. Nah, bahkan Bapak Presiden secara tersirat ngomong secara jelas bahwa ke depan anak-anak ini cukup diajari oleh guru yang menyampaikan dari satu titik yang bisa diikuti oleh siswa seluruh Indonesia. Nah, ini artinya apa? Artinya penjaminan mutu ini mestinya yang dikeluarkan oleh LAN, tapi ini mungkin sedang berproses di LAN. Ini harus bergerak dari sinkronus, dari manual, dari tatap muka ke tatap maya, lalu ke pembelajaran mandiri, asinkronus. Nah, saya pengen Pusbangkom SDM dan juga BDK mulai memikirkan dan berinvestasi untuk melakukan bagaimana kualitas pengembangan kompetensi. Ini tidak hanya difikirkan ketemunya saja Bapak Ibu, tetapi juga dipikirkan ketika mereka belajar sendiri. Nah, kita ini Bapak dan Ibu menghadapi kendala di mana penjaminan mutu ini menjadi taruhan. Kenapa penjaminan mutu menjadi taruhan? Karena kita ini sedang menghadapi menghadapi periode di mana masyarakat kita itu tidak senang dengan literasi. Kalau Bapak Ibu baca hasil misalnya PISA, kalau Bapak Ibu baca hasil Human Development Index negara kita misalnya, itu literasi kita rendah sekali Bapak dan Ibu. Nilainya itu 0,001. Jadi kalau kita ini setiap 1.000 orang, itu hanya satu orang yang senang membaca. Kita mungkin membaca ya, tapi yang dibaca bukan buku ya, yang dibaca WhatsApp gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini data, ini fakta. Nah, jadi kalau misalnya UIN Antasari Banjarmasin, mahasiswanya 20.000, itu yang senang membaca buku cuma 20 orang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan, di kampus, tempat di mana ilmu pengetahuan dipelajari, tempat di mana orang setiap hari bergumul dengan ilmu pengetahuan, tidak senang membaca. Kita bisa bayangkan di luar kampus, Bapak Ibu. Mungkin sangat sangat mungkin ini. Ya, membaca buku terakhir mungkin 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu. Saya baru membaca buku 2 hari yang lalu. Itu buku strategi perang, Bapak Ibu, bukan buku. Saya tertarik aja baca buku strategi perang. Tapi kemampuan kita, semangat kita untuk berliterasi itu rendah. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di dalam sebuah perdebatan tentang keilmuan, itu nyaris tidak ada perdebatan yang panjang lebar. Sinetron-sinetron kita misalnya, ini menunjukkan literasi yang rendah.
Bandingkan sama sinetron India atau drama Korea atau yang sekarang sedang ngetren drama Cina misalnya. Itu berdebat berseri-seri Bapak Ibu. Berdebat ya, berdebat berseri-seri. Dan tanpa emosi, berdebat berseri-seri. Terutama drama Korea. Bapak Ibu mungkin ada yang senang drama Korea. Tetapi itu bisa menjadi acuan bahwa penulis skenario literasinya tinggi. Literasinya tinggi. Sinetron kita di Indosiar 1-2 menit berdebat langsung tengkar ketemunya. Ini penulis skenario literasinya rendah. Lah, penjaminan mutu melihat problem rendahnya literasi seperti ini mestinya diposisikan bukan sebagai masalah, tapi diposisikan sebagai peluang untuk memperbaiki mutu. Kita ikut ilmunya polisi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bawa motor melanggar marka, itu bagi polisi itu rezeki. Gitu ya. Ada orang melanggar marka, alhamdulillah rezeki. Jadi kalau kita menghadapi masalah tadi yang saya sampaikan, ini tingkat literasi kita rendah, hasil PISA kita rendah. Kalau Bapak Ibu bergerak di bidang pendidikan, nilai asesmen guru dan tenaga kependidikan di madrasah rendah sekali Bapak dan Ibu. Jadi nilai rata-rata guru kita di Indonesia, di seluruh Indonesia, ini hanya 44. Passing grade-nya 44. Kalau passing grade 60 saja, nilai 44 itu masih harus bekerja keras. BDK Banjarmasin itu harus bekerja keras untuk menaikkan literasi guru-guru kita. Nah, saya pengen penjaminan mutu ini tidak hanya bergerak di wilayah teknis, tidak hanya bergerak di wilayah borang, tidak hanya bergerak di wilayah dokumen. Tapi penjaminan mutu ini menjadi kesadaran bagaimana semua yang terlibat di dalam pengembangan kompetensi ini berpikir tentang mutu. Jadi sekarang kan begini, kalau kita melakukan penjaminan mutu itu yang dipikir dokumennya, yang dipikir dokumennya. Tapi pelaksanaan kualitas pribadi itu tidak dipikir. BDK Banjarmasin bisa memulai. Jadi penjaminan mutu yang baik itu dimulai dari pribadi-pribadi yang bermutu. Dari kualitas yang bermutu. Karena dokumen itu pada akhirnya tidak akan meningkatkan mutu. Dokumen hanya mengantarkan sebuah lembaga pada nilai. Akreditasinya apa? Penjaminan mutunya apa? ISO-nya lolos tidak? Hanya sekedar begitu. Tetapi mutu itu sendiri tidak bergerak. Karena yang bisa menggerakkan mutu bukan dokumen, bukan borang Bapak Ibu. Yang bisa menggerakkan mutu adalah kompetensi. Nah, ini perlu ini soal mindset ini. Bagaimana mutu ini menjadi bagian dari lifestyle kita lah, menjadi bagian dari cara pandang dan menjadi bagian dari hidup kita. Kalau kita melihat penjaminan mutu secara dokumen sebenarnya asal ada tim disiapkan dokumen selesai Bapak Ibu. Penjaminan mutu minggu depan sekarang disiapkan 2 hari selesai. Ada akreditasi bulan depan disiapkan dokumen seminggu selesai. Ada ISO bulan depan disiapkan dokumen 2 minggu selesai. Sebenarnya kalau basisnya dokumen mutu tidak bergerak. Makanya di Pusbangkom kami menginisiasi penjaminan mutu dilayani secara teknologi. Ada simak pelatihan ya, simak pelatihan yang kami buat. Itu untuk memudahkan dokumen aja. Karena yang kita kejar sebenarnya bukan dokumen. Jadi penjaminan mutu kan sebenarnya untuk memastikan bahwa metode, cara, konten yang dilakukan pada pelatihan atau pada pengembangan kompetensi itu terstandar. Jadi yang diajar oleh Pak Haironi maupun Bu Riris dan yang lain, materinya sama, itu bagaimana terstandar. Tetapi lagi-lagi itu dokumen ya hanya mengantarkan sebuah lembaga pada nilai angka saja, tidak membawa perubahan pada kualitas. Nah, jadi
Kira-kira ini yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena itu tadi, yang pertama, bahwa ketika literasi kita rendah, maka itu harus diposisikan sebagai sumber apa? Sumber pahala kita. Kita harus memposisikan masalah itu sebagai sarana kita mendapatkan kemuliaan karena dengan menyelesaikan masalah kita akan mendapatkan banyak pahala. Kira-kira. Nah, ini harus ditanamkan ini oleh tim penjaminan mutu. Jadi nanti eh, minta tolong Bu Riris disampaikan ke Pak Kepala, Pak kalau penjaminan mutu basisnya dokumen ya insya Allah kita siap. Tapi itu tidak akan meningkatkan mutu, Bu Riris. Bapak Ibu. Penjaminan itu yang basicnya dokumen tidak akan meningkatkan mutu. Meskipun itu penting. Jadi dokumen ini adalah cara pertama. Tetapi Bapak Ibu sebagai tim penjaminan mutu harus mendorong semua sivitas akademik yang ada di BDK ini bergerak, bergerak, bergerak untuk mengatasi problem mutu kita. Mutu kita rendah banget Bapak Ibu. Nilai PISA anak-anak rendah, nilai asesmen guru-guru rendah, dan itu Bapak Ibu, kalau kita runut, ada peran BDK dan Pusbangkom SDM. Kita runut sekarang Bapak Ibu. Nilai PISA anak-anak rendah, nilai literasi rendah, numerasi rendah, sosial kultural rendah. Itu karena diajar oleh guru yang nilai asesmennya rendah. Ya kan? Kita runut dari sini. Pertanyaannya, kalau guru nilai asesmennya rendah, padahal ada lembaga yang diberi wewenang untuk mengembangkan kompetensi guru, yaitu BDK dan Pusbangkom SDM. Yang dosa siapa? Kalau madrasah nilainya kurang bagus, itu ada peran dan dosa kita, Bapak Ibu. Peran Pusbangkom, Bapak Ibu, peran Pusbangkom. Saya ada di Pusbangkom, Bapak Ibu. Setiap hari tak pikirkan ini. Ini ada peran kita. Tapi kalau guru bagus, nilai asesmennya bagus, hasil belajar sebagai sebuah final output, yaitu kemampuan anak-anak bagus. Ini juga karena peran BDK dan Pusbang. Jadi eh, Bu Riris begitu ya. Coba kita diskusi aja biar biar lebih lebih semangat untuk menggali bagaimana mutu ini ditingkatkan. Bagaimana mutu ini ditingkatkan. Saya sekali lagi menggarisbawahi bahwa jangan terjebak pada dokumen, jangan terjebak pada borang, jangan terjebak pada eviden-eviden. Itu penting, tetapi itu hanya tahap pertama. Tahap selanjutnya yang harus kita pikirkan adalah mutu ini harus digerakkan ke depan. Karena ini adalah jaminan kita menyiapkan generasi yang baik, menyiapkan generasi yang kompeten. Ini kita baru ngomong tentang pengetahuan Bapak Ibu. Belum ngomong tentang perilaku dan akhlak. Lembaga pendidikan, menurut surveinya UNICEF, itu di zaman teknologi, itu sudah tidak perlu lagi mentransfer pengetahuan. Karena transfer pengetahuan sudah dilakukan oleh teknologi. Orang tua di seluruh dunia meminta, berdasarkan hasil surveinya UNICEF, ini agar lembaga pendidikan mendidik dan mencetak anak-anak yang berkarakter saja. Anak-anak yang jujur, anak-anak yang memiliki empati, anak-anak yang kreatif. Karena apa? Karena itu yang terpenting untuk bekal mereka hidup di masa depan. Kalau pengetahuan, cukuplah diwakili oleh teknologi. Maka mengajar dan mendidik beda. Lah yang kita diskusikan ini baru tahap mengajar nih. Baru tahap mentransfer pengetahuan. Sudah banyak sekali masalah. Kira-kira begitu, Ibu. Terima kasih kita diskusi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Muhtadin. Eh, Kami buka 3 orang gitu ya untuk sesi penanya. Mungkin nanti kalau misalkan kurang gitu ya, ada yang ingin ditanyakan lagi, kita buka sesi kedua. Untuk sesi satu ini 3 orang dulu yang ingin berdiskusi terkait dengan penjaminan mutu pelatihan terutama.
Silakan kalau ada yang ingin, silakan untuk mengangkat tangan. Ibu Risdiati, ada lagi? Oke, mungkin masih berpikir-pikir nih ya. Silakan untuk Ibu dulu. Baik, terima kasih Pak Mutadin. Izin, eh, ini mungkin strategi yang digunakan untuk apa namanya satu organisasi pembelajar atau corporate university, termasuk juga dalam bagian penjaminan mutu. Permasalahannya pada saat kita diaudit, kita dievaluasi, itu masih menitik beratkan pada borang-borang atau instrumen-instrumen yang diberikan gitu. Dan ini pastinya perlu perlu waktu karena tidak mudah kemudian untuk mengubah budaya mutu tadi. Ini kan termasuk dari bagian budaya mutu kalau di penjaminan mutu. Eh, Bagaimana mengubah tadi mindset yang seperti Pak Muhtadin katakan itu tidak mudah karena terbiasa sudah dengan pola-pola yang lama, pola-pola jadul dalam tanda kutip, sehingga kemudian ini juga perlu apa ya, kami belajar juga begitu Pak dari tentu saja dari Pusbangkom sendiri yang mempunyai sistem yang mengatur tentang penjaminan mutu di Balai Pelatihan. Itu yang pertama Pak. Jadi kalau menurut Pak Mutadin kan tadi sebagai apa ya, organisasi yang meningkatkan mutunya bukan hanya pada aspek dokumen-dokumen, tetapi juga lebih kepada sumber daya manusianya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berarti ini ada penyamaan persepsi ya Pak, karena yang di LAN pun seperti itu, jadi lebih menitik beratkan pada dokumen-dokumen. Terus yang kedua, ini alhamdulillah begitu, antara Pusbangkom di teknis pendidikan dan administrasi itu sudah mulai sama begitu Pak ya untuk eh, substansi ya dari simak pelatihan, tapi lebih keren di Pusbangkom ASN pendidikan dan keagamaan karena lebih dulu gitu. Kalau di administrasi kan belum. Okay. Jadi yang kami lakukan mungkin ini curhat saja. Yang kami lakukan karena adanya dualisme itu tadi, sehingga kami kemudian menggabungkan gitu antara instrumen yang ada di teknis pendidikan dan juga di administrasi. Nah, mungkin ada saran dari Pak Mutadin terkait dengan BDK ini kan yang di bawah. Kalau kita meniru atau menurut yang di atas, jadi ada karena dua bagian. Jadi sebaiknya seperti apa? Karena penjaminan mutu di daerah ini harus nyatu gitu Pak. Jadi nggak mungkin ini punya teknis pendidikan sendiri dengan apa namanya indikator-indikatornya sendiri dan juga di administrasi dengan indikator sendiri. Terima kasih apresiasi Pak Mutadin, terima kasih karena sudah bisa berhadir. Mohon maaf kami ini mengganggu kegiatan Bapak. Jadi mudah-mudahan tidak apa namanya nanti tidak mau apa lagi ya, tidak mau kalau kami undang gitu ya Pak ya mendadak, mohon maaf, mohon maaf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, mungkin langsung dijawab dulu Pak terkait dengan pertanyaan dari Bu Risdiati tadi. Terima kasih Bu Riris. Jadi memang ini tantangan kita Bu. LAN ini kami kan baru diakreditasi tahun kemarin, tahun 2024 ya. Jadi kami kami tunjukkan kepada LAN, Bapak, kalau gedung bagus itu Pak, 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang, itu sudah tidak masuk bagian dari, mestinya tidak masuk bagian dari yang dinilai Pak, saya bilang. Kenapa? Karena kita bayangkan 10 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang, itu semua orang beralih ke teknologi. Jadi kalau Bapak instrumennya masih gedung, ada pantry-nya tidak, ada apa ruang kesehatannya tidak, tapi LAN kekeh Bu. Bahkan kami ajak keliling asesor ke studio. Pak, ini studio dipakai untuk tempat produksi
digital learning kita, Pak. Kata Lan, bagus sekali. Lebih bagus dari milik kita. Lah, jadi kami ini ya Bu Riris, eh, memberi banyak masukan kepada Lan tentang fenomena-fenomena lembaga pelatihan swasta. Di mana lembaga pelatihan swasta ini apa eh kan mereka diakreditasi juga. Karena kalau mereka tidak diakreditasi, sertifikat yang mereka keluarkan juga tidak diakui. Nah, LAN kan mengatur tentang lembaga pengembangan kompetensi atau lembaga pelatihan swasta. Nah, mungkin ini PR kita bersama, Bu Riris. Tapi saya ini yakin 1 atau 2 tahun ke depan LAN juga bergerak. Saya kok yakin bergerak tidak hanya apa ke manual ya, tetapi ke digital. Nggak apa-apa untuk sementara masih manual Bu Riris, tetapi kita mulai investasi. Kita mulai investasikan agar ke depan ini yang diakreditasi, yang dijamin mutunya, yang dikendalikan kualitasnya itu tidak hanya yang ketemu, tapi juga yang digital. Saya ingin memberikan contoh Bu Riris, Bapak Ibu. Kenapa kita harus berinvestasi ke digital untuk perjalanan kita ke depan? Literasi yang rendah tadi, Bapak Ibu, itu membawa dampak yang luar biasa. Terutama membawa dampak pada perilaku kita. Dampak pada perilaku. Jadi mindset-nya tertinggal, perilakunya tertinggal. Misalnya begini, pengembangan kompetensi atau pelatihan yang sinkronus, Bapak Ibu, yang ketemu begini, yang ketemu, tatap muka maupun tatap maya. Yang oleh orang seumuran saya, 50 tahun, itu didefinisikan efektif. Ternyata tidak. Ternyata tidak efektif. Kenapa? Karena kalau kita ketemu, itu kalau narasumbernya tidak menarik, semua peserta pegang HP, Bapak Ibu. Jadi kalau semua peserta pegang HP, mereka mau mendengarkan apa? Mereka mau mencatat apa? Ada nggak asupan yang bisa didapatkan oleh peserta? Perilaku ini juga lebih parah Bapak dan Ibu. Ketika pembelajaran, pengembangan kompetensi dilakukan secara mandiri, asinkronus. Video diputar, ditinggal nonton sinetron Bapak Ibu. Video diputar, ditinggal masak. Jadi yang belajar mandiri asinkronus ditinggal, nggak diperhatikan. Belajar yang sinkronus itu hanya senang karena meninggalkan kantor. Di tempat pelatihan itu juga tidak memperhatikan karena ditinggal main HP. Saya sering mendapati peserta pelatihan tidak hanya buka WA Bapak Ibu, main game bahkan. ini ini tantangan kita bersama, tantangan kita bersama. Lah, tetapi basic dari keinginan ini tuh merubah ini. Ini saya kira bukan hanya tugas Pusbangkom atau tugas BDK. Saya sering diprotes dengan metode dan pendekatan yang kami miliki ini, diprotes. Ini tidak efektif, macam-macam. Saya bilang, kalau masyarakat literasinya rendah, itu jangan disalahkan oleh metode yang kita buat. Jangan disalahkan Pusbangkom SDM atau BDK. Ini tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab Pendis, tanggung jawab Bimas Islam, tanggung jawab perpustakaan. Bapak Ibu bisa bayangkan, di semua tempat perpustakaan sepi Bapak Ibu. Termasuk perpustakaan BMB PSDM yang ada di Jalan Tamrin Bapak Ibu, di lantai 2. Semua perpustakaan sepi. Perpustakaan nasional sekarang ditutup jam 5 sore Bapak Ibu. Dulu ditutup jam 10 malam. Sekarang ditutup jam 5 sore. Sama Gubernur Pak Pramono mau dihidupkan lagi 24 jam. Tetapi bahwa rendahnya literasi ini menjadi tantangan bagi kita yang bertugas melakukan penjaminan. Nah, dokumen itu memang tidak bisa dilawan, Bapak Ibu. Karena dokumen itu, meskipun dia di tahap pertama, dia bisa membantu mengontrol tugas-tugas kita. Dokumen ini kan basic dasarnya kayak checklist, Bu Riris, Bapak Ibu. Jadi dokumen A
RBMPP sudah ada belum, bahan ajar sudah ada belum, bantahan sudah ada belum, itu itu apa tool, itu alat untuk membantu checklist agar yang kita sampaikan tidak ada yang terlewat. Tetapi pada akhirnya semua akan kembali kepada giroh, kepada semangat orang yang sedang belajar dan kepada konduktor, widya iswara, tenaga pengajar, dan juga layanan yang diberikan oleh panitia dan lembaga. Pada akhirnya kita akan kembali begitu. Nah, yang kedua, ini memang kita berharap, kita doakan LAN berubah, Bu. Maksudnya bergeser, jangan jangan yang ditanyakan itu basicnya sudah dokumen, manual lagi gitu loh. Yang pertanyaannya kan manual banget itu, pertanyaan-pertanyaan apa yang ada di mutu itu. Nah, yang kedua tentang tentang apa kebijakan ini Bu Riri. Jadi memang kami beberapa kali mensinkronkan dengan administrasi ya, namanya sekarang Pusbangkom MKMB. Jadi ini memang kita sebaiknya memiliki standar yang sama, standar yang sama. Karena kalau di konteks Pusbangkom administrasi atau Pusdikat administrasi ADM itu ya, itu sebagian besar widya iswaranya juga dulu guru, dulu guru. Kalau dia lalu harus merumuskan bagaimana melayani jenis-jenis fungsional yang beragam di perkantoran, ini juga juga ada keterbatasan. Nah, keterbatasan ini mohon izin Bu Riris dan Bapak Ibu, kita diskusinya belum tuntas. Diskusinya belum tuntas. Termasuk di tempat kami, diskusinya belum tuntas. Apa yang belum tuntas? Itu adalah kecepatan ilmu pengetahuan yang tidak bisa kita ikuti. Jadi kami ini, Bapak Ibu, memiliki keterbatasan mengikuti kecepatan pengetahuan. Bahkan tidak hanya itu, kita ini memiliki keterbatasan tidak bisa mengikuti perubahan regulasi. Misalnya ini, misalnya. Pak Menteri bilang kurikulum cinta. Lalu ini sudah bulan Mei, Bapak Ibu. Pak Menteri bilang di tahun ajaran baru pada tanggal 15 Juli, semua guru harus mendapatkan materi tentang kurikulum cinta. Lah, pertanyaannya, siapa yang paham kurikulum cinta? Dirjen Pendidikan Islam merumuskan kurikulum cinta, tidak mengajak PDS para kita. Tidak mengajak Pusbangkom SD. Bagaimana caranya? Padahal targetnya adalah semua guru harus mendapatkan kurikulum cinta. Di bulan Juli juga di tahun ajaran baru, semua guru di madrasah dan sekolah harus mendapatkan pengetahuan tentang ekoteologi. Kita nggak diajak, Bu. Jadi diskusi kita tidak tuntas. Tidak tuntasnya adalah di satu sisi kita tidak diajak diskusi terlibat secara intensif. Di sisi yang lain, kalau kita melibatkan orang dari luar, kita diprotes orang dari dalam. Ini ini kalau diceritakan gampang, tapi kalau dilaksanakan kita ini baperan Bu ketemunya. Diprotes orang itu ya baper juga kan gitu. Pak tadi, kenapa kami tidak dilibatkan? Bapak tidak percaya dengan kemampuan kami. Lah begitu begitu kan ketemunya baper Bu kita. Lah, padahal kita mengejar mutu. Jadi kalau kita mengejar mutu, ya kita harus datangkan ahli. Sementara untuk mendatangkan ahli, kita membutuhkan waktu yang lama. Untuk memahamkan materi ekoteologi dan kurikulum cinta, harus di TOT, harus di direct WI kita. Kalau harus men-TOT, harus mendirect, bulan Juli belum lengkap, belum tuntas. Padahal Pak Menteri targetnya Juli harus terlaksana. Juli harus, bukan hanya terlaksana, Juli semua guru harus mendapatkan pengetahuan tentang kurikulum cinta dan ekoteologi. Jadi, mohon izin Bapak dan Ibu, ini tugas kita bersama. Tapi saya selalu memahami ilmunya polisi itu tadi, Bu, Bapak Ibu. Bahwa setiap ada masalah, menurut saya itu peluang kita menebar kebaikan. Setiap ada problem, itu adalah kesempatan kita mencari pahala. Kesempatan kita untuk berinovasi. Saya selalu tanamkan dalam diri saya. Jadi saya kalau ketemu masalah Bapak Ibu, nggak takut saya. Nggak takut. Saya selalu, Alhamdulillah, ini berarti kesempatan kita untuk berinovasi. Kesempatan kita.
Saya mungkin karena orang tidak berprestasi, Bapak Den. Jadi gagal terus itu biasa aja. Beda sama orang yang sering berprestasi, sering dielu-elukan, bintang di kantornya, itu takut banget dengan kegagalan. Saya ini gagal buat lagi, batal buat lagi gitu aja. Jadi intinya begini Bu Riris dan Bapak Ibu, bahwa ketika kita mengejar mutu, maka dokumen ya penting, tapi karena itu akan menjadi apa? Akan menjadi panduan kita menjalankan SOP ya, menjalankan standar. Tapi itu minimalis banget. Dan yang saya ulangi bahwa itu hanya mengantarkan kita pada angka-angka. Tapi kalau kita mengejar penjaminan mutu, maka basic dasarnya, mindset yang harus kita bangun adalah kita harus bekerja sama dengan orang dan lembaga lain. Karena ada keterbatasan kita di dalam mengejar pengetahuan. Ada batasan kita di dalam mengejar regulasi. Regulasi sekarang, coba Bapak Ibu, sekarang kurikulum madrasah, kurikulum merdeka, belum selesai. Belum selesai, belum tuntas. Semua guru belum 100% menguasai. Menteri Pendidikan bilang apa Pak Muti? Pak Muti dosen saya bilang kurikulumnya tidak dirubah, tapi pendekatannya dirubah ya sama aja. Pendekatan deep learning, joyful learning, ngerubah isi Bapak Ibu, ngerubah konten. Namanya tidak berubah, tapi pendekatan dan isinya berubah. Jadi eh, kolaborasi tentu bagian dari solusi yang akan kita laksanakan. Karena kita harus mengakui bahwa serajin-rajinnya kita itu ada keterbatasan. Dan ilmu pengetahuan berkembang dengan cepat banget. Kebijakan berkembang dengan cepat sekali. Regulasi berkembang dengan cepat sekali. Apalagi ada pergantian menteri, ada, waduh, regulasinya cepat banget, Bu. Kebijakannya cepat banget. Dan itu nggak bisa kita kejar. Kesulitan sekali kita mengejar itu. Jadi, mohon maaf Ibu, Bapak yang ada di BDK Banjarmasin, eh, saya menyampaikan ini mungkin sekalian cerita dan gelisah Bapak Ibu. Ini bagian dari kegelisahan saya. Bagaimana kondisi bangsa kita ini apa eh, dalam posisi stuck ya, dalam posisi stuck. Kalau kita lihat lagi output pendidikan yaitu nilai PISA dari tahun 2018 ke 2023 nilainya turun. Kalau kita lihat pengajaran anak, hasil asesmen guru itu naiknya hanya 0,8 dari 44,08. Naiknya itu tidak ada 1%, Bapak Ibu. Naiknya itu nol. Jadi ini apa tantangan sekaligus kesempatan kita berbuat baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya yang apa ya, mencerahkan gitu ya. Amat sangat mencerahkan. Mohon izin Bapak masih berada di lokasi oh ya. Anu sedang Eh, minum kopi jadi ditutup kameranya. Siapa tahu tadi menghilang gitu ya. Ah, ada mungkin satu lagi atau gimana? Oh ya, Pak Yasir. Kami persilakan satu lagi ya Pak. Ada penanya satu lagi boleh? Ya, Pak Yasir, saya sering lihat videonya Pak Yasir. Silakan Pak Oke, Yasir. silakan pada Pak Yasir. Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Pak Muhtadin. Semoga selalu sehat Pak. Baik, tadi menarik sekali apa yang Bapak sampaikan, berapi-api ya, menggebu-gebu Bapak menyampaikan. Yang pertama dulu, saya ingin mengulang kata-kata Bapak tadi kan, jangan terjebak pada epiden, jangan terjebak pada borang. Tetapi ketika teman-teman Pusbangkom datang ke balai, setelah epiden diupload, mereka mencari borang Pak. Semuanya itu. Sehingga teman-teman di Pokja maupun di jaminan mutu akan kelabakan juga mencarinya. Artinya, borang juga tidak bisa dilupakan ketika untuk proses penjaminan mutu. Cuma mungkin presentasinya berapa gitu ya. Yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau literasi guru-guru kita rendah, menurut Pak Muhtadi ini apa Pak solusinya Pak?
Tadi kan Bapak menyampaikan literasinya rendah, kira-kira menurut Bapak solusi yang bagaimana gitu untuk guru-guru yang literasinya rendah. Dan yang terakhir, tadi juga Bapak mengatakan bahwa Bapak pernah melihat ada guru yang ketika pelatihan tuh sedang main game segala macam. Mungkin tuh kasuistis Pak ya. Saya menemukan malah banyak guru Pak yang merasa tertarik dengan pelatihan itu. Karena menurut saya pelatihan itu adalah salah satu kawah candra di muka, balai dikat candra di muka, kemudian pelatihan itu adalah salah satu kita meningkatkan kompetensi guru aparatur sipil negara. Jadi kalau tidak ada pelatihan menurut saya Pak ya, agak sulit lah meningkatkan mutu guru itu sendiri. Nah saya kira 3 hal itu Pak yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat mencerahkan dari Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muhtadin langsung dijawab. Terima kasih Pak Yasir. Jadi memang borang dan dokumen ini penting Pak. Saya ulangi lagi, ini sangat penting. Tapi itu tahap yang sangat dasar banget Pak. Borang dan dokumen. Kita tentu borang dan dokumen, saya ulangi lagi, hanya sebagai panduan. Karena borang dan dokumen tidak bisa meningkatkan mutu Pak. Jadi, tetapi memang ya teman-teman saya di Pusbangkom ketika datang yang ditanyakan borang dan dokumen itu ya memang betul. Nah, makanya saya itu mengajak pada Bapak Ibu Widya Iswara, eh, tidak hanya di Banjarmasin, ini saya sampaikan di banyak tempat. Kalau kita serius mau melakukan peningkatan mutu, itu tenaga kita harus kita apa? Harus kita tingkatkan. Misalnya begini, Pak Yasir, Bapak dan Ibu, ada tren yang harus kita baca tentang apa yang ada di sekitar kita, tentang fenomena. Mengapa tren di sekitar kita ini harus kita baca secara jernih? Karena ini sebenarnya perintah agama, Bapak. Jadi kalau kita perhatikan, nanti Bapak Ibu bisa searching. Perintah agama tentang hukum, tentang menjalankan perintah, itu hanya ada sekitar 300-an ayat. Ini ngomong agama sedikit ya. Hanya ada sekitar 300-an ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humud dhalimun. Ayat-ayat semacam itu Bapak Ibu, ya, itu hanya ada sekitar 300-an. Tetapi perintah Allah untuk membaca tren, untuk membaca fenomena, untuk membaca fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita, ini ada lebih dari 1.200 ayat. Misalnya gitu. Jadi misalnya apa? Perintah membaca fenomena tentang bertemunya dua lautan. Marojal bahroini yaltaqiyan misalnya. Dua lautan bisa bertemu. Perintah-perintah semacam itu ada 1.200 ayat Bapak Ibu. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa kita ketika menyusun sesuatu, mau meningkatkan peningkatan kompetensi, mau meningkatkan mutu, maka kita penting membaca sekarang sedang ada fenomena apa dan tren apa. Misalnya trennya begini Bapak Ibu. Sekarang tren orang di PHK Bapak dan Ibu. Pertanyaannya kalau perusahaan mem-PHK karyawannya, dia akan memilih karyawan yang apa? Pasti dari 1.000, kalau yang di PHK 500, itu yang 500 dipilih adalah 500 yang kompeten. Ya, 500 yang kompeten ini harus ditingkatkan terus-menerus. Nah, perusahaan-perusahaan yang meningkatkan kompetensi pegawainya, peningkatan kompetensi karyawannya, itu dia mensyaratkan tidak boleh dilakukan pada jam kerja. Misalnya ini fenomena. Jadi peningkatan kompetensi sekarang oleh perusahaan itu tidak boleh dilakukan di jam kerja. Karyawan yang ingin meningkatkan kompetensi harus dilakukan di luar jam kerja. Ini fakta, ini fenomena. Nah, fenomena ini harus kita baca. Pertanyaannya, kalau Pusbangkom dan BDK ingin meningkatkan kompetensi para ASN, pegawai yang ada di satuan pendidikan maupun yang ada di kantor, itu apakah harus kita laksanakan pada jam kerja atau kita laksanakan di luar jam kerja? Ini menjadi diskusi yang menarik. Karena itu, saya
saya selalu di Pusbangkom mengajak teman-teman, fenomena ini harus kita baca. Termasuk misalnya begini, mohon maaf Pak Yasir, Bu Riris, dan Bapak Ibu. PJJ, saya nyebut PJJ Bapak Ibu nggih. PJJ itu kesulitan mencari peserta yang pesertanya berstatus PNS. Kenapa? Karena kalau dia ikut PJJ, maka dia akan ditugaskan oleh kantornya. Kalau dia ditugaskan oleh kantornya, dia tidak akan mendapatkan uang makan. Padahal pelatihan kita 6 hari dengan pendekatan PJJ itu tidak boleh dibayar. Nah, fenomena ini kan harus kita baca. Fakta ini harus kita baca. Saya mendapati curhatan dari banyak PIC yang ada di Kanwil-Kanwil, bagaimana mereka bertengkar dengan Kemenak karena disuruh mengirimkan peserta tidak mau. Alasannya itu, mereka kehilangan uang makan dan tidak ada uang pengganti. Nah, ini kembali lagi bahwa saya tidak menafikan dokumen tidak penting. Dokumen penting karena itu akan memandu kita. Tetapi kalau Bapak Ibu mau bergerak pasca dokumen, maka Bapak Ibu harus memikirkan apa yang harus dilakukan. Kompetensi konduktornya harus diperbaiki. Nah, yang kedua tentang guru ini, Pak Yasir. Guru begini, Pak Yasir. Peningkatan kualitas guru madrasah kita ini berat banget. Saya di Pendis 11 tahun. Di Pusdiklat atau di Pusbangkom baru 4 tahun saya Pak Yasir. Saya lama di Pendis. Peningkatan kompetensi guru madrasah kita berat banget. Dulu 2008-2009 itu menyelesaikan mismatch. Jadi guru lulusan IAIN atau lulusan UIN ngajar geografi, ngajar macam-macam itu dulu banyak sekali. Tapi itu selesai tahun 2009. Mismatch itu selesai 2009. Sekarang problemnya meningkat. Problemnya meningkat pada persoalan guru kita. Problemnya adalah orang yang melamar pekerjaan kemana-mana tidak diterima, itu pilihan terakhir melamar menjadi guru. Dan ini beban. Ini beban. Guru kita, Bapak Ibu, dengan jumlah siswa madrasah itu 10,5 juta. Guru kita hampir 1 juta. Itu perbandingannya 1:10, Bapak Ibu. 1:10. Layanan 1:10 logikanya, murid pintar. Logikanya. Tetapi 1:10 itu, Bapak Ibu, itu hanya berputar di Jawa. Guru-guru yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Maluku, di Sulawesi, itu kekurangan guru. Karena jumlah guru yang melimpah itu hanya ada di Jawa. Di Jawa ini kalau dihitung bahkan 1:5. Jumlahnya 1:5. Nah, ini problem Bapak Ibu di Jawa ini. Problem. Karena problemnya itu tadi. Guru, orang yang melamar pekerjaan kemana-mana tidak diterima, terakhir melamar jadi guru. Nah, pertanyaannya bagaimana meningkatkan kompetensi yang sesungguhnya cita-citanya tidak guru. Kalau cita-citanya guru itu, Bapak Ibu, itu kesenangan terhadap ilmu pengetahuan, kesenangan terhadap anak, tinggi banget. Tapi kalau dia pelampiasan mencari pekerjaan, ngajar ya ngajar toh, setelah itu ngasih tugas, nggak peduli anak muridnya paham atau tidak, bagaimana perilakunya di sekolahan, di madrasah, nggak peduli. Karena memang apa sense-nya itu sebenarnya bukan guru. Tetapi kita tidak perlu berkecil hati. Mungkin Pendi sudah melakukan banyak hal melalui PPKB, melalui inovasi, lalu yang terakhir kemarin melalui World Bank, ada pendekatan melalui MGMP, ada pendekatan melalui KKG. Tetapi ini sebenarnya bisa dilakukan secara sistemik. Saya mengalami sama teman-teman mengalami banyak kesulitan di dalam merumuskan bagaimana meningkatkan kompetensi guru. Kalau kita baca dari hasil asesmen AKGTK tadi, asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kesulitannya adalah
kita merumuskan strategi, konten, dan juga kebijakan, Pak Yasir. Jadi strateginya begini. Guru ini, kalau kita mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh Kemendikbud, ini guru ditingkatkan kompetensinya dengan dua hal. Pertama, ditingkatkan kompetensinya, lalu yang kedua dikasih kompensasi kenaikan karirnya. Peningkatan kompetensi dilaksanakan dengan pendekatan guru penggerak. Guru penggerak dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, dia harus menyelesaikan pengembangan kompetensi di platform PMM namanya, platform Merdeka Mengajar. Di dalam PMM digabungkan, ada guru belajar dan berbagi, ada rumah belajar. Setelah itu mereka mempelajari filosofi, landasan, dan kebijakan tentang pendidikan. Setelah itu diturunkan. Nah, diturunkan ini, Pak Yasir dan Bapak Ibu Bu Riris, ini lebih banyak ke pedagogi. Padahal problem terbesar guru kita, ini adalah kelemahan di bidang kompetensi teknisnya. Nah, saya beberapa waktu yang lalu diajak diskusi sama Pak Direktur GTK dan Direktur PAI. Bagaimana meningkatkan kompetensi guru? Saya bilang, kalau kita mau serius, dirumuskan dengan pendekatan Pak, iya, bukan konten ya, pendekatan yang dilakukan oleh Kemendikbud. Buat 10 jenis pelatihan melalui platform, misalnya melalui MOOC. Tetapi setelah itu buat 10 modul. 4 modul berisi pedagogik, entah apa dikembangkan dengan hetagogi atau apa. 4 modul. 6 modulnya ngomong tentang konten mata pelajaran. Ya. Di BDK Bapak dan Ibu, konten mata pelajaran masih banyak dilakukan. Di kami tidak. Justru ini kelemahan para guru kami. Saya mau mencontohkan bagaimana guru kita ini tidak berani ngomong secara mendalam tentang konten. Tentang konten. Kompetensi teknis mata pelajaran. Jadi kenapa? Karena yang dilakukan, yang menjadi bekalnya itu sangat kecil pengetahuannya Bapak Ibu. Itu yang harus kita dorong ini. Kita dorong. Saya sebenarnya sedang saya sama teman-teman Pak Yasir sedang memproduksi bedah konten capaian pembelajaran. Karena kami sadar bahwa kelemahan guru berdasarkan hasil AK kita itu adalah kemampuan teknisnya yang sangat rendah. Rata-ratanya itu rendah sekali. Bahkan tentang literasi, tentang numerasi, kayak di Aceh, lalu di mana ya? Saya baca di daerah Sumatera, rata-ratanya 39. Bahasa Indonesia, guru-guru kita, kompetensi teknisnya juga rendah. Nilai rata-ratanya 41. Nah, kita harus berani bergeser ke kompetensi teknis. Berani. Saya mau kasih contoh yang bagaimana guru kesulitan menguasai kompetensi teknis. Guru kita Bapak Ibu itu diproduksi melalui beberapa jalur. Kalau rumpunnya PAI di sekolah umum itu diproduksi oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Itu kalau Bapak Ibu baca silabus dan kurikulumnya UIN, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang mencetak guru PAI. Itu yang ngomong konten hanya sekitar 50 SKS Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan guru bermodal 50 SKS ngajar tentang keagamaan. Tentang rumpun PAI. Ada 5 mapel. Kalau di PAI ada 4. Kecuali yang di madrasah ada 5. Guru-guru yang mengajar di madrasah ini diproduksi oleh UIN, tidak hanya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tapi ada fakultas-fakultas yang memang rumpunnya ilmu keagamaan. Guru fikih diproduksi oleh Fakultas Syariah. Guru Al-Quran Hadis diproduksi oleh Fakultas Usuluddin. Guru Sejarah Islam diproduksi oleh Fakultas Adab. Mereka di PPG 4 bulan. Sekarang sedang berlangsung PPG yang melibatkan 225.000 orang itu. Nah, dengan modal yang sangat minim secara SKS, kita bisa hitung SKS-nya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kualitas kompetensi teknis mereka. Ini yang harus kita bantu.
Ini yang harus dilakukan oleh Pusbangkom, SDM, dan juga pendidik. Guru-guru yang modal kompetensi teknisnya ini rendah, harus kita bantu, harus kita tingkatkan. Karena ini yang akan membawa perubahan pada mindset dan pengetahuan. Saya mau kasih contoh agar kita mudah yang saya sampaikan ini mudah ditangkap. Pelajaran fikih kita, Bapak Ibu, yang disampaikan oleh guru ke anak-anak itu, kalau bab yang disampaikan adalah tijaroh, perdagangan, maka yang disebut alat tukar itu adalah barang, adalah benda. Bentuknya barang atau uang. Ya. Jadi kalau saya mau membeli aqua, itu harus ada duitnya. Kalau saya mau membeli sepeda motor, harus ada duitnya. Kalau saya pengen Vespa, harus ditukar dengan Mega Pro atau apa. Itu ada alat tukarnya. Sekarang yang terjadi, saya membeli apa tidak ada uangnya Bapak Ibu. Dan itu di mapel fikih tidak ada Bapak Ibu. Cashless. Pak Yasir mau membeli laptop. Itu COD Pak. Laptop diantarkan, Pak Yasir tidak bayar. Pakai uang, cash. Karena uangnya digital. Nah, di mapel fikih tidak mengajarkan ini. Tetapi ini alat transaksi yang sekarang sedang terjadi. Nah, guru yang begini ini harus dibantu. Kita yang ada di lembaga pengembangan kompetensi, yang amanahnya adalah mengembangkan kompetensi harus membantu ini. Jadi memang ini tidak bisa, mohon izin Pak Yasir, ini tidak bisa sendirian kita mengembangkan kompetensi guru. Saya berkali-kali diskusi sama Pak Direktur, diskusi sama Pak Direktur GTK dan juga PAI. Kebetulan karena dulu satu ruangan jadi sering diskusi waktu saya masih di Pendis karena satu kantor jadi sering diskusi. Jadi ini tugas kita bersama Pak, tugas kita bersama. Nah, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi Bapak Ibu tentang penjaminan mutu ini bahwa Bapak Ibu memang harus tetap dipandu oleh dokumen. Tetapi kalau Bapak Ibu mau bergerak untuk memperbaikan mutu ke depan, maka dokumen ini menjadi bagian saja. Yang harus kita pikirkan adalah pengisi dari simpul-simpul pengembangan kompetensi itu. Mohon maaf Pak Yasir dan Bapak Ibu Bu Riris, mungkin terlalu semangat dan di Banjarmasin sudah sore ya ini. Sudah jam 3 ya. Saya kepanjangan ya ini Bu Riris ya. Mohon maaf ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhtadin. Menarik sekali gitu ya, terkait dengan bagaimana tantangan ke depan untuk penjaminan mutu atau kualitas dari pelatihan atau pendidikan gitu ya di Indonesia. Yang dapat kami tarik gitu ya, pembelajaran dari apa yang sudah Bapak sampaikan dan menjadi juga penguat ataupun motivasi bahwasanya borang itu tadi, ada yang nanya tadi Pak, borang itu sebenarnya apa sih begitu ya? Borang itu apa gitu katanya. Ada yang menarik dari sudut pandang Bapak gitu ya, persepsi Bapak bahwa dan itu menjadi motivasi juga bagi kami bahwa kalau kita bicara tentang penjaminan mutu, maka itu bukan hanya tentang borang ataupun eviden-eviden yang harus di-upload gitu ya ke link yang disediakan, tapi merupakan suatu cara untuk merubah mindset kita untuk bisa memperbaiki kualitas diri kita pribadi sendiri agar bisa menjamin kita untuk mengubah mutu pelatihan ini agar bisa mengubah KSA tadi ya, kognisi, kemudian juga secara sikap dan juga perilaku pada peserta pelatihan. Barangkali itu boleh kita berikan applause kepada Bapak Muhtadin. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf karena kami tadi kata Bu Riris mengganggu begitu ya. Mungkin aktivitas Bapak yang saat ini juga ada kegiatan begitu ya Pak ya dari Pusbangkom, SDM, Pendidikan dan Keagamaan.
Mohon maaf Bapak jika di dalam kegiatan kita dari pukul 13 sampai dengan 14 WIB gitu ya. Kalau di kami tadi betul Pak sudah pukul 3 sore. Eh, Mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan dan kami tutup, kita akhiri gitu untuk sesi diskusi kita kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak. Amin. Kami Terima kasih. Mohon maaf. Mohon maaf. kami sadar Yang aktivitas Bapak. tidak, yang kalimat-kalimat yang kurang berkenan dilupakan saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin untuk kita akhiri sesi Zoom meetingnya, Pak Muhtadin. Terima kasih. Terima kasih.